Dia pernah membuat jutaan pasang mata terpana saat tampil di ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Lepas lalu namanya meredup sampai kemudian seorang gadis kecil menjadi viral di sosial media setelah menyanyikan salah satu lagu dari bandnya yang beraliran punk itu. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Ayo, siapa yang tahu? Dia adalah waktu alang pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat deraslah. Terkejut abang terheran-heran sebab Guido Firdaus Hutagalung. Horas. Waduh. Selamat pagi dulu. Salam sehat. Salam sehat Bang Alvin. Guido, gimana kemarin saat pandemi itu? Saat pandemi, di awal-awal pandemi masih biasa aja sih Bang, gitu loh. Masih biasa aja ya? Masih biasa-biasa aja gitu. Di akhir-akhir mau kesininya gitu baru terasa gitu loh. Oh ini gitu. Ibaratnya kita paham bahwasanya selama ini kan panggung kita itu kan dari perusahaan-perusahaan yang sampai honornya gede gitu. Sampai kita ibaratnya mau buka usaha apapun jadi aja gitu loh. Mau buat barber cing jadi. Kayaknya Mau buat gampang. apa lagi nih? Mau buat baju apa segala macam clothingan deng jadi aja. Mau buat lapo deng jadi aja gitu. Tapi kemarin tahun baru agak banyak aku tengok job tuh. Banyak ya berpencar lah dulu kan gitu ya. Iya ya. Ya berpencar gitu itu yang buat banyak gitu loh kan. Iya, Itu iya, kalau dari apa ya biasalah Bang yang namanya tahun baru kan orang kan harus buat event juga, kafe-kafe juga di Siantar di seputaran Sumatera Utara juga makin banyak gitu. Cuman honornya nggak sebesar dari perusahaan atau misalnya acara-acara corporate gitu kan. Iya. Dan Guido ini di tanah Batak memang sangat terkenal. Luar biasa sekali si borong-borong pada malam hari ini. Ini merupakan panggung pertama kali kami di masa pandemi. Mau lihat si borong-borong? Padahal musik yang diusungnya itu punk. Punk itu di daerah Batak kayaknya masih asing ya Guido. Gimana pandanganmu terhadap punk? Tiba-tiba masuk ke mencekoki kepala-kepala anak muda orang Batak. Gimana tuh? Ini yang menjadi apa? Jadi permasalahan juga kan di skena ya. Ada yang bilang pangga gitulah, apalah segala macam gitu. Padahal kita dari awal berkarya menggunakan punk itu sebagai spirit kita untuk berkarya gitu loh. Karena kita tahu kan anak punk itu bercerita tentang kemandirian, Iya. ya DIY. Iya. Apalagi ibaratnya Sosial. cara untuk bertahan hidup tanpa harus melukai perasaan orang lain itu punk gitu. Tanpa melukai hati orang lain, perasaan orang lain. Bercerita Itulah tentang, punk. Iya, bercerita tentang kebebasan tanpa harus ada yang terluka gitu. Lu terserah mau buat apa aja gitu loh. Tapi jangan sampai ada yang terluka perasaannya gitu. Jadi aku menggunakan spirit itu untuk di sini gitu. Berkarya di kemudian, daerah. apa yang menginspirasi Guido? Kemudian lirik-lirik berbahasa Batak itu dijadikan sebuah lagu yang beraliran punk. Inspirasinya dari mana? Misalnya marga-marga gitu. Kita tahu ya kalau misalnya apa musik punk. Kok jadi cerita punk? Gak apa-apa, memang itu. Iya, jadi Iya. terakhir kita buat kepangguaran kan. Iya. Oke. Ini sering jadi masalah nih sama anak-anak skena gitu. Padahal punk itu sama kita lebih ke attitude-nya ya. Attitude-nya kita gitu, Iya, orang iya. bebas. Ya aku ngelihat kita buat band nih gitu. Punk itu juga bercerita tentang kebersamaan, equality. Jadi nggak usah cerita lah. Kalau mau cerita kesuksesan tapi sendiri yang cakap gitu. Aduh, kacau lah. Berarti tanda tanya gitu nih, apa nih Iyalah, kepentingannya bahaya gitu itu, kan. udah bahaya tuh. Jadi kalau misalnya dia berjuang atau tapi sendiri gitu. Siapa yang nggak tahu gitu. Tinggal pinjam modal aja ke bank buat ini kan gitu kan. Nah, kalau menurut Guido punk ada segelintir yang
klaim mungkin dirinya sebagai anak punk Hah. di jalanan misalnya dengan gaya rambut yang seperti anak punk, gaya berpakaian seperti anak punk, kemudian ngamen gitu kan. Ya sah-sah aja gitu. Sah-sah aja. Sah-sah aja karena kan dengan dia berdandan seperti itu kan ada spirit gitu, ada semangat gitu Iya, ya. iya. Sampai parahnya contohnya kayak mama kita misalnya tiba-tiba dia cek rambut apa segala macam begaya gitu kan. Berarti ada semangat dalam dirinya gitu. Itu pang gitu. Iya. Hah? Dalam keadaan tidur di jalanan pun dia harus keren gitu. Siapa orang yang sanggup mau begitu? Dan aku meniru spirit itu gitu. Iya Harus benar. ngamen. Nggak tahu pun orang lagunya di tempat makan itu dia harus ngamen. Nggak begini kan? Iya benar. Dan aku meniru itu gitu loh. Dan spirit itu berdampak dan bisa menggemparkan Nusantara dalam karya-karya aku gitu. Karena banyak lagu Batak yang terkenal, yang viral kan Sayur Kol. Iya. Kalau Sayur Kol itu covernya udah berapa banyak covernya ya? Lagu Batak banyak yang terkenal kan? Ya. Ada yang viral nggak? Seviral Panggoran mungkin. Sayur Kol gitu. Ya viral lah. Enggak, maksudnya kan lagu Batak kan banyak yang terkenal gitu. Iya, tapi ada yang viral nggak? Iya, misalnya contohnya kayak artis nasional misalnya siapa lah kita bilang. Nela Karisma misalnya. Oh iya dangdut ya. Iya penyanyi dangdut kan. Coba tanya sama Nela Karisma gitu. Tahu nggak lagu Sayur Kol? Dia pasti tahu. Tahu ya. Coba kalau misalnya tanya sama Nela Karisma, Hodona Punaau misalnya, tahu nggak dia sama Nela Karisma? Jadi itu bangganya kita gitu loh. Tapi ngomong-ngomong dong, Sayur Kol itu sebenarnya aku pernah dengar itu di salah satu televisi di warkop DKI gitu. DKI, iya. Seperti apa itu sebenarnya lagu Sayur Kol itu? Gimana ceritanya? Kenapa bisa lahir lagu Sayur Kol itu? Aku nggak tahu, memang dalam aku berkarya ini memang banyak permasalahan kayaknya. Kenapa bermasalah? Loh, emang Sayur Kol itu Widu ngasih apa? Upetiru banyak sama seseorang? Enggak gitu, ibaratnya apa? Dalam setiap perjalanan aku berkarya ini kan banyak sekali riak-riaknya gitu. Yang biasanya itu kan nggak lagu kalian, apa segala macam kan banyak ya seperti itu. Kalau untuk lagu Sayur Kol itu kan lagu persimpangan. Malah aku tahu lagu Sayur Kol itu dari kawanku yang muslim malah. Kapan itu? Itu kan lagunya udah cukup lama kan? Iya, cuman ada temanku namanya Vicky Nasution. Ih, semarga gua sama dia. Semarga bang ya. Iyalah. Misalnya itu yang punya rumah makan sederhana. Iya, opung kami Jenderal Abdul Haris Nasution. Iya. Ini dia, Jenderal Abdul Haris Nasution itu. Opung kami itu. Nah, gimana itu tadi? Itu ceritanya. Jadi aku lagi boncengan sama dia jalan-jalan ke Parapat itu kemarin sama kawan-kawan lah gitu. Jadi dia waktu abang pergi ke si borong-borong danang, keren kali tuh Ki kalau aku buatin lagu gitu loh. Ya udah buatin aja gitu. Itu gara-gara pada saat kami buat album Halak Kita itu lagu kami kurang satu gitu. Ya udah itu aja lah aku nyanyikan Ki gitu. Itu siapa yang ciptakan katanya gitu. Iya kami sama si Rio Sihaan tuh. Datang aku tanya sama si Rio, lagu ciptaanku itu katanya gitu. Terus kata si Rio, adik Jabang Bari. Iya. Kedanku itu. Hah? Kedanku itu. Terus keren kali kan podcast kita nih kan. Akhirnya jadi ngangkat teman-teman semua ya. Iya. Ini walaupun misalnya kita lokal tapi global gitu rasanya. Iya. Itu dia. Jadi lirik lagu itu datang hujan yang terkejut apa untung datang namburu panjaitan. Ini dia yang bilang ya, maaf. Yang mukanya kehitam-hitaman gitu. Awalnya itu. Ya iya. Ya nggak berani lawak, janganlah gitu kan. Ya udah langsung kami rubah aja, Marta Rombo kami di jalan gitu. Keren gubahannya. Aku langsung otomatis aja bilang Marta Rombo kan gitu ya. Dan bangganya ya semua coveran yang ada kita lihat di YouTube itu ya pakai bahasa Marta Rombo. Walaupun mungkin sebagian nggak tahu apa itu Marta Rombo kan. Betul. Dan di lirik lagu satu-satunya di lagu-lagu Batak Marta Rombo itu cuma ada di Sayur Kol. Iya ya. Coba. Udah di riset itu. Aku nggak tahu. Ya memang. Aku rasa. Coba, abang tahu lagu Batak, banyak tahu lagu Batak yang bahasa Marta Rombo itu. Cuma ada di mana coba? Di Sayur Kol. Kan gitu kan.
Cuma ada di Sayur Kol. Nah, Jadi pada saat misalnya contohnya cover itu lagu siapa? Kalau misalnya tadi itu lagu orang nggak mungkin gitu. Karena aku tahu bahwasanya Martha Rombo, aku dari Martha Rombonya itu aku yang buat gitu. Meskipun lagu itu dari Persimpangan kan, lagu Persimpangan. Ada juga yang bilang, ini lagunya si Anus, lagunya si ini. Mana? Jejak digitalnya mana? bisa jadi itu juga tercipta lagu itu seperti tiba-tiba ada intuisi di kepalanya kemudian dikeluarkan gitu. Padahal nggak pernah direncanain sama sekali, tapi ada yang rekam tiba-tiba gitu. Bisa aja sih. Tapi nggak usah kita bahas itu udah jadi lagu kan. Cuma ada yang aku baca beberapa komentar dari sosial media lah. Persoalan karena makan anjing dengan sayur kol. Ada juga pecinta hewan yang akhirnya protes. Kenapa pula anjing dimakan? Katanya, gimana itu? Ya mungkin jadi itu ya racunnya ya gitu ya. Jadi itu racunnya. Aku pun taunya dari si Vicky Nasution itu, dia bilang memang makan daging anjing gitu loh. Dan lagu itu memang bisa aku ambil jadi masuk ke albumnya kami gara-gara itu. Gitu. Dan itu unik. Kalau sempat ayam tadi Nggak unik. Yakin malah aku. dibilang daging itu gitu loh, malah semakin nyata ya, nggak bohong gitu ya. Karena memang nggak bisa dipungkirin kan, setiap 5 meter dari Siantar ini pun udah ada B1 apa segala macam gitu. Ya bukan berarti kita mau mengkampanyekan, lagu itu kan bukan mau mengkampanyekan itu kan. Ibaratnya menceritakan tentang kearifan lokal, tentang ada Martha Rombo di jalan diajaknya kan begitu. Kebetulan makan daging itu. Aku mau cerita ketika Guido ini tampil di Indonesian Idol. Dia nih Ya balik lagi ke situ. gak apa-apa. Mumpung kau di sini, aku mau kupas nih semuanya. Di Indonesian Idol itu. Tapi betul loh bang, aku selama kita di band Pangguaran ya, nggak ada yang, malah kayaknya sebagian orang nggak ada yang tahu itu. Malah bang ceritain lagi nih Indonesia. Saya untuk ikut Indonesian Idol ini sebenarnya saya mau membahagiain komunitas saya. Kebetulan komunitas saya itu berada di komunitas kaum pang yang ada di kota saya. Kamu suka scream gitu ya kalau lagi? Nah, lebih ke melo banget gitu, rock yang melodik banget. Masih ada loh jejak digitalnya di YouTube itu. Gak bisa itu kecuali dihapus sama yang punya YouTube. Kerempeng kali aku itu jelek banget aku di Iya. situ. Kok pakai topi apa itu yang hitam itu ya? Topi apa namanya itu? Topi. Nah, kalau misalnya dibilang bang kenapa kau ikut itu juga, kalau boleh nggak usah deh aku ikut itu gitu. Karena awal itu kemarin tuh ya kita nggak tahu ya ibaratnya mau di Siantar ini untuk ruang untuk berkarya itu mau di mana lagi ya biar keren ya gitu ya. Ya pasti kan nonton TV ada pengumuman Indonesian Idol audisi di Medan. Ya aku sempatin lah untuk ikut itu gitu loh, hanya cuman gara-gara ngomongan teman-teman lah punya kesempatan kok nggak diikutin sih, aku lebih menghargain itu gitu. Berarti dijorokin teman-teman aslinya ya? Iya salah satunya sih itu gitu. Malah kan nggak mungkin kan, padahal kita mau berkompetisi kan kalau boleh kita kan harus siap mental, materi lagu. Itu malah kemarin tuh aku ikut itu pun harus ngejob dulu itu di zaman-zaman peresmian. Jadi untuk promonya Ramai itu buat setiap hari Minggu ada event-event musik, keyboard di situ. Ya nyanyi dulu lah aku di situ. Habis nyanyi aku di situ harus balik lagi ke gereja GKPI itu kalau nggak salah. Aku harus jagain gereja di situ gara-gara si Pak Pendeta Lubis itu pergi ke Jakarta. Aku harus jaga itu dulu, jaga gereja. Bangun pagi bangun pagi hari Senin pagi berangkat dari gereja itulah ikutan audisi ke Medan. Ke Medan. Bawa lagu apa audisi kemarin Audisi yang mana nih? Yang di Medan, yang di Medan. Kan ada yang audisi besar nih. Audisi yang karena kalau misalnya biar bisa masuk ke TV itu ada sampai 4 kali aku pulang balik Jakarta. Yang akhirnya membuat Guide itu menjadi salah satu kontestan di Indonesian Idol. Iya. Jadi waktu aku audisi di Medan aku hanya cuma bawa lagu Utaliku Mahua, wajahmu ku pandang dengan gemas. Terus lah dulu, jangan komplit kali. Mengapa air mata selalu ada di bibirmu? Berkesan kali lu. Keren
Dilihat jurinya kan, mau ngebawain lagu apa? Utali Kumahu, esok kan masih ada. Seh. Dari cakap aja pun udah menang memang. Bisa menghipnotis ya kan? Iya. Iya. Cuman kan gara-gara ditengok kan, dulu kan belum sebesar ini ya, kupingku ya masih apalah, lubang-lubang entertain lah, separah inilah. Itulah, abis dari itu audisi lokal yang rame-rame itu masuk dah aku tuh Jakarta. Baru itu namanya masuk audisi besar. Abis audisi besar itu masuk babak spektakuler. Abis masuk babak spektakuler masuk workshop. Yang 24 besar itu workshop itu aku kalah. Jadi ceritanya itu begitu. Kenapa aku bilang kalau boleh sih enggak waktu diputar gitu ya, nggak usah ikutan deh. Tapi nggak tahu lah bisa aku jadikan sebagai pengalaman juga kan. Bahwa kayak gini rupanya mainnya gitu. Kayak mana kayak gini? Kayak gini kayak mana? Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya contohnya kita orang daerah misalnya dari Siantar atau misalnya contohnya kayak dari Bali atau dari mana ikutan audisi seperti itu ya setidaknya kalau kita udah lolos di audisi besar itu misalnya contohnya di 30 besar atau misalnya udah ada indikasi bahwasanya kita perwakilan daerah kita lah, setidaknya kita daerah itu memang harus mensupport gitu loh. Jadi ada ini berguna diambil gitu. Ini wali kotanya datang nonton gitu ya. Ada tim hore-horenya gitu. Iya. Tim hore-horenya dibayar berarti. Ada juga yang enggak ya? Mana tahu aku dunia televisi pada saat itu kan. Karena kan Ya pasti dibayar. apa itu. Eli Sigwigi itu kan dia akhirnya jadi artis. Awalnya kan tim hore-hore. Oh gitu. iya pasti ya. Ya kan betul. itu kan fakta, bukan Iya, kemudian ada agensi untuk itu ya. Iya. Oh iya. Tim hore-hore itu kan akhirnya ternyata nggak semua. Tapi ini pendapat pribadiku Iya ya. sih, ya. Ada juga yang dibayar. Faktanya tuh Eli Sigwigi. Ya pasti. Yang untuk tim hore-horenya memang ada agensi untuk Guido sendiri, aku baca dulu, ingat aku masih sebagai wartawan. Guido berangkat ke Medan itu aja ongkosnya susah. Wow. Itulah. Mau di situ kan? Ngejual kesusahan Bang Alvin. Bukan. Nanti aku mau tanya sebenarnya setelah ikut audisi itu ongkosnya ada. Ngejob di gitu kan. Gini ya. Aku paling anti ya, maaf ya. Kalau dibilang untuk dalam dunia aku berkarya dalam bermusik itu nggak suka, terang aja aku nggak bisa dibilang susah gitu. Karena aku tetap berusaha gitu. Karena nggak keren aja gitu kita ditengok di atas panggung dengan embel-embel Susah ya. kesusahan. Soal contohnya apa gitu. Tapi nggak masalah, ini aku ceritain ini jadi kesempatan lah buat aku gitu. Tapi sebenarnya sih iya gitu. Aku nggak mau gitu pada saat aku misalnya contohnya untuk mengejar yang namanya impianku, cita-citaku gitu. Karena di rumah itu aku anak paling kecil gitu. Dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Jadi aku tahu sekali kalau misalnya dari mulai abang-abangku, kakakku minta ini, minta itu gitu. Ya aku lihat ya dari orang tua aku sampai kayak ngegadein kereta lah dulu zaman-zaman gitu ya. Sampai jual cincin, sampai jual babi, apa segala macam. Jadi gara-gara aku dari kecil ngelihat itu gitu, aku jadi nggak mau gitu untuk menggapai keinginanku harus kubebanin orang. Ku cari dulu. Sama ibaratnya contohnya kayak sekarang ini aku belum nikah nih, ku kumpulin dulu ini, baru ku cari perempuannya. Pikir kau ngumpulin uang. Ya ngumpulin uang dulu. Bukan ngumpul. Ya ku kumpulin dulu ini. Oh iya. Oke. Biar bisa aku tanggung jawabin rasa cintaku, biar bisa aku tanggung jawabin apa yang menjadi impianku gitu. Sekarang impianku ini pengen orang daerah itu bisa loh. Iya, bisa. Ya ibaratnya aku pengen dari Siantar pun bisa menginspirasi Indonesia gitu. Nah, balik lagi dulu. Kalau dulu musisi, kalau mau terkenal banyak itu band-band dari Jogja, dari Surabaya, dari Bandung. Akhirnya merantau, bahkan dari Medan akhirnya merantau ke Jakarta. Iya. Dan banyak juga yang akhirnya nggak sukses. Yang sukses itu hanya beberapa kan. Nah, kelihatan lah kita bilang nggak usah lah kita. Nah, kalau bilang menurut sukses gitu. Guido, sekarang itu apakah harus ke Jakarta seorang musisi? Sekarang enggak lagi ya? Cuman yang kita harapkan itu harus semakin banyak lah gitu orang-orang daerah yang percaya diri
bahwasanya di musik itu bisa juga hidup kok gitu. Iya, iya. Dalam dunia kreativitas juga bisa hidup gitu. Yang penting tahu rule-nya gitu. Jangan hanya cuma tahu berkarya, tapi harus tahu juga memelihara karyanya itu seperti apa gitu. Terus yang membuat kita payah ya untuk menumbuhkan generasi-generasi kita itu, contohnya kayak Bang bilang kayak orang di Jogja apa di sana. Di situ nggak usah kita harapkan lagi, mereka pasti udah maju banget. Karena ada banyak kali generasi-generasi kayak orang-orang di Jogja, di Bandung yang bisa ngasih tahu sama junior-junior yang sama generasi gini mainnya gitu. Jangan sampai jatuh ke lubang yang salah lagi gitu. Makanya kayak gitu juga aku ngebuat sama kawan-kawan Pangguaran buat Lapo itu, yang main di Lapo itu kita taruh segmen yang memang orang-orang yang perform yang punya karya sendiri gitu. Dan kita berusaha untuk ngepromokan karya-karya mereka itu lewat sosmednya kita gitu. Jadi ada saluran mereka ya. Iya gitu. Karena kan kita orang daerah ini kan nggak merasa percaya diri. Nanti kalau aku bawakan laguku ini nggak ada yang kenal. Dehadon gitu. Lagu apanya ini kan gitu. Itu yang menjadi momok bagi seorang musisi gitu. Nggak ada gitu yang percaya diri gitu loh. Nggak percaya, nggak urus gitu loh. Aku bawakan ini lagu kami tercipta gara-gara ini gitu. Seharusnya begitu. Iya, setuju aku. Dan bolehlah mengcover ya kan, tapi jangan larut dengan coveran itu jangan gitu. larut ya. Aku setuju kali sama Ya itu. iyalah. Karena dengan pola pikirku yang seperti ini gitu loh. Aku itu direkrut jadi satu grup WA. Masih tahu ya. Karena dengan pikiranku yang seperti ini gitu ya kan. Aku direkrut jadi satu grup WA. Biar abang tahu kejamnya kita ini. Misalnya contohnya nih, ada grup vokalis rock Indonesia nih. Ini semua. Misalnya contohnya Suara. Iya, Suara. Nih, Suara. Biar abang tahu nih ya. Iya. Gara-gara dengan pemikiran aku seperti itu, ini kan banyak nih vokalis rock Indonesia. Ini yang Suara nih ya. Ini yang Suara nih. Ada berapa apa nih ya? 181 orang. Mau tahu nggak siapa orangnya? Lihat aja sendiri nih. Ada Atik CB. Nih. Ini ada NP. Ini ada Orang-orang keren semua ya. Ada Rio Febrian malah. Tuh, ada Ikang Fauji. Ada Ujo, ada Kakak Sleng. Musisi-musisi senior semua. Tuh. Nah, di sini saling tukar pikiran. Iya deh. Ada Bang Once lagi. Wih. Udah Ada artis. Gita Gutawa. Ngirin aja. Hanya cuma 100 berapa gitu. Dan cuma aku orang Siantar. Kok bisa tiba-tiba masuk di grup WA? Nggak tahu. Aku direkomendasiin sama Kak Lea Simanjuntak supaya masuk kemarin. Kenal sama Lea Simanjuntak udah lama? Kak Lea Simanjuntak itu yang ngefans sama band kita. Ini gua yang ngomong nih. Padahal Lea Simanjuntak itu tampil di internasional juga sering ya. Iya kan? Sama siapa terakhir? Studio Iglesias kau. Dan aku bilang, aku mimpi nih Kak Lea katanya. Aku yang ngefans sama kalian. Kalian tetaplah begitu katanya. Malah aku pikirkan Lea Simanjuntak kan lingkarannya. Siapa ya? Artis-artis semua kan. Ya berkualitas sekali lah kalau dari kalau Lea Simanjuntak. Vokalisnya David Foster kan. Oh iya. Bener, aku nonton itu. Ya aku yang satu tahun yang lalu dia itu tiba-tiba masuk, aku udah bisa gabung nggak di Pangguaran gitu. Anjir. Nah, Guido, setelah ajang pencarian bakat itu dan sekarang, apa yang berubah dari diri Guido? Setelah ajang pencarian bakat itu kan akhirnya dalam tanda kutip tenggelam. Iya. Ya kan? Iya. Dan kemudian setelah gadis kecil itu bawakan lagu Sayur Kol itu, muncul lagi. Apa yang berubah dari diri Guido? Ya rasa percaya diri itulah Bang Alvin, rasa percaya diri itu. Bahwasanya kita punya karya pada saat kita mau dimanapun kita berada, hanya tinggal kasih tahu yang penyanyi Sayur Kol gitu. Kita di labelin itu gitu ya. Rasa percaya diri itu, bahwasanya gini rupanya mainnya ya gitu. Misalnya contohnya kita tengok kayak siapa lah misalnya
Ikang Fauji terkenal dengan apa? Pop sekepop pop preman begitu. Contohnya kayak Kak Lea Simanjuntak, vokalisnya David Foster. Kan gitu ya. Lalu contohnya Kakak Sleng, I miss you but I hate you. Kalau misalnya, Guido Panggoran katanya, waktu abang pergi ke... Iya, gitu. Jadi rasa percaya diri untuk tetap konsisten berkarya. Meskipun di Siantar, meskipun di Simpang Karangsari kayak gitu. Jadi intinya semua konsisten aja gitu. Iya, benar. Konsisten. Kalau kemarin kan kita mikir bahwasanya harus ke Jakarta kan ya gitu ya, harus ke Jakarta gitu. Baru kita bisa merasa percaya diri gitu. Rupanya sekarang ini enggak gitu. Malah kita berpikir kalau kita nanti, kemarin itu kita udah belajar bahwasanya banyak orang yang viral tapi nggak siap untuk viral gitu. Gara-gara apa kira-kira tuh? Nggak siap pada saat misalnya contohnya dia mengemas karyanya, pada saat dia nge-branding dirinya gitu, salah gitu. Kenapa salah kita bilang? Dia kan udah terkenal. Aku kan udah terkenal, berarti aku harus jaga sikap dong kan gitu kan. Terlalu jaga image juga. Terlalu jaga image apa segala macam kan gitu ya. Dan Guido kayaknya aku pernah ini Dan Guido aku ini dari situ. tadi ikut telepon, Guido studio udah siap ya, tunggu ya bang, aku lagi sama mamaku ngawani ke pajak katanya. Ya mau siapa lagi karena aku cuman kawannya. Itulah luar biasanya seorang Guido, dia. masih ngawani mama ke pajak. Harus gitu. Belanja apa tadi? Ya belanja untuk masa hari ini lah. Tadi mau beli cumi-cumi tadi enak. Sayang kali lah kau sama mama ya. Pasti. Jangan sampai dia ngerasa kita duakan gitu loh. Aku sampai sekarang ngerasa di situ gitu. Dia harus bisa tetap sampai hingga akhir hayat dia harus ngerasa bahwasanya dia didampingin sama anaknya, bukan secara formalitas ya. Buru apa mama? Buru Damanik. Cucu Raja Siantar mamaku. Sana walu ya. Iya, benar. Udah berapa? Udah berapa usia mama? Usia 71 ya. Udah legend juga ya. Legend sekali. Dulu sempat mamaku jadi putri kacamata di Siantar dulu. Maksudnya? Dulu kan nggak ada fashion show ya. Dulu kan ada zaman fashion show dulu ya memang ada putri kacamata gitu. Memang idola dulu seputaran Jalan Cipto ini kan dulu kan tempat tongkrongan anak-anak Elvis Presley apa segala macam. Kan kayak gitu zaman dulu tuh. Kayaknya kau nggak bisa lepas dari apa do ya? Dari Diponegoro ya? Nggak bisa. Dipo. Di situ aku tempat berkarya. Di situ tempat aku berkarya, bergaul, menghargai yang namanya senioritas, mengembangkan adik-adik aku. Malah adik-adik aku yang dari anak Dipo ada yang jadi hit sekarang di Indonesia tuh, si Ochan Siagian. Ochan Siagian yang lagu I want to be a fuckboy, I want to be a fuckboy. Anak Dipo rupanya. Aku pembisiknya. Itu aku pembisik dia tuh. Seperti ini gitu. Oke, kita break sebentar. Setelah ini kita ngobrol lagi dengan Guido Hutagalung. Subscribe kan sekali. Guido ini punya lapo di seputaran Siantar Square. Nah, Di lapo itu banyak musisi-musisi lokal yang main ya. iya, Terutama di weekend ya. iya. Dan Musisi-musisinya keren-keren Yang semua. keren-keren ya. Ya ada The Jeep, ada ada orang si Ucil, Rumput liar. Oh iya rumput liar, siapa lagi ya? Si Hamitabo. Atau wah keren lah. Pokoknya bagus-bagus sekali karya-karya mereka. Dan minuman pun enak di sana ya, makanannya pastilah. Aku udah tes di sana, memang the best. Iya. Dan memang kupikir harus lebih besar tempatmu itu. Harus lebih besar. Gimana itu yang dapat dulu itu aja lah dulu. Guido, saat Guido dan Panggoran konser ke daerah lah ya, daerah lah kita bilang. Saya udah pernah main. Capek lah, Balige, capek, Lagu Boti, capek, Tarutung. capek. Maksudnya sering, maksudnya. Iyalah, iya. Kalau daerah Simalungun udah rata-rata ya. Iya gitu. Kalau Siantar gak usah kau tanya lagi. Iya. Kalau Medan di salah satu kafe yang terkenal di Medan pun Iya kau pernah dong. main kan? Iya, Duet sama si adik Judika juga pernah. Abangnya. Abangnya sorry. Erik, Abangnya Erik Siotang. Iya. Kayaknya kau udah bisa nyalek lo do. Nanti bantuin ya. DPR RI. Ada kepikiran aku yang ke situ. Ada serius kepikiran, kau? Iya. Gimana kita bisa ngebangun kalau kita nggak di dalam itu gitu? Oke, ku minta lo tanggapanmu satu. Pendapatmu soal Siantar, kalau kau pengen nyalek apa kira-kira? Apa yang harus dilakukan di Siantar untuk bisa mengangkat potensi-potensi kaula muda?
integritas ya aku rasa ya. Lebih Sama ibarat contohnya spesifiknya. gini ya, kalau misalnya contohnya abang ngundang aku gara-gara apa? Gara-gara kau keren lah, Bukan keren, ada jatnya kan. Iya, Banyak keren penyanyi. keren itu banyak artinya. Ya Tapi udah, positif semua. Itu aja gitu. Jadi yang namanya semua yang namanya profesi, baik itu dia seniman, dia itu pekarya, harus ada jatnya, harus punya integritas. Jadi walaupun misalnya contohnya jadi anggota DPRD apa segala macam, harus punya integritas juga. Jangan cuma taunya nongkrong apa segala macam gitu. Jangan kayak laguan Pals itu pula ya. Hah? Udah gak usah diterusin deh. Itu nggak apa-apa. Lagunya masih beredar kok. Iya, maksudnya makin ke situnya kita nanti jadi Oh iya, dari kemana-mana panjang deh situ ya. cerita. Nah, Tapi yang kutanya jelas tadi kita dulu. harapkan integritas deh. Apa yang Guido temukan saat konser di sebuah tempat di daerah yang kemudian itu sangat berkesan gitu? Saking banyaknya aku nggak tahu gitu. Paling yang paling berkesan itu waktu si Bang Bongsu buat acara apa itu ya? Yang di Parapat. Bukan yang di Siantar. Oh, yang kemarin Yang band pembukanya itu si apa? Si The Massive. Kebayang gak sih band pembuka kita The Massive? iya. Kebayang kan? Iya. Akhirnya situ ini apa gitu. Ini apa dari panitia dari Kota Pematang Siantar yang mengapresiasi. Itu aku ngerasa seumur umur aku dapat apresiasi itu di situ deh. Bahwasanya aku dibuka sama artis dari Jakarta gitu. Ini benar gitu. Ini baru benar gitu. Dan itu Kita harus bisa jadi raja di tempat kita sendiri gitu. Itu benar. cut ajan. Oke, waktu konser di sana, apa yang paling menarik yang menurut Guido itu unik gitu? Ada acara syukuran ya. Acara syukuran ini gitu. Aku lupa acara orang besar lah gitu. Pokoknya dikawal PM deh ini. Semua PM itu ngawal gitu kan. Nggak dikasih tahu konsepnya kayak apa, manggil kita aja untuk jadi bintang tamunya gitu kan. Di Porsea Lagu Boti di mana? Di seputaran Lagu Boti kalau nggak salah ya. Iya. Tapi kayaknya aku agak blank. Yang berkesan. Merokok dulu, mau kok merokok? Merokoklah dulu kita ya. Oh ini masih kamera ya? Gak apa-apa ya. Kan. Aku merokoklah dulu biar jangan blank kali. Ya. Merokoklah dulu, nggak apa-apa. Nggak lewat komisi penyiaran kok kita. Enggak, aku bangsa yang nggak terbiasa gitu kan dilihat orang lagi apa? Aku pikir merokok itu memang merusak kesehatan. Iya. Iya, aku pikir cukup Karena- di situ aja. Dari aku juga aku berpikir bahwasanya ngerokok banyak kali gayanya nih di video ngerokok. Podcast Deddy Kobuzer sama Ariel Noah. Itu kan Ariel Noah bang. Orang Iya itu dikasih keren rokok gitu. juga sama Deddy Kobuzer karena Ariel Jadi Noahnya Corbuzier, black. Ariel Noah karyanya ada banyak kali bang dinikmati satu dunia nih. Awak masih cuma sayur kol. Jadi gaya awak juga jangan banyak kali juga gitu loh. Kalau ada belum ada punya apa-apa aja jangan banyak kali juga gaya awak. Itu namanya jadi si panggaron. Oke. Ya udah mainlah tengah 10 itu gitu loh. Oke langsung aja kita panggilkan gitu loh. Sementara ajudannya nengok kami dia udah nengok aku di situ dari mulai atas kaki sampai ujung rambut udah begini. Perhatikan semua. Oke mananya ini pikirku. Dia mau ngomong aku sama aku segan, mau suruh ganti bajunya gantinya yang mana gitu. Nah, ada. Rupanya aku pun malah lebih takut lagi ngelihat keadaan itu. Rupanya acara syukuran, rupanya namboru, opung-opung, semua yang di tempat itu. Satu pun gak ada anak muda. Satu pun gak ada anak muda. Aku mau nyanyi lagu apa gitu. Aduh,
pikirku. Untung aja aku pernah dulu gabung jadi konduknya. Konduktor. Dirijen. Iya. Oh iya. Jadi dirijen di gereja, di apa gitu. Oh nggak betul, aku harus curi perhatian sama inang-inang ini semua nih. Waduh. Udah kayak gitu. Orang pun, yang inang-inang itu pun nengok awak pun ada yang bersuntil apa ada nengok-nengok gitu. Ainam waduh gitu. Ya aku tembak aja gitu, aku bisikin lagu ada Korina gitu kan biasa kan kalau di gereja HKBP. Si patanay ngulodong doa ikokuti of Yesus ini berhasil dah aku di situ. Dan mereka mungkin nggak nengok celana pendekmu lagi ya kan? Udah nggak nengok. Keren tuh. Hanya cuma gara-gara itu aja, selamat dah aku. Dan jenderalnya nggak ngomong sepatah kata pun. Selesai malam itu jenderalnya itu ngomong bahwasanya bulan depan ulang tahunnya mama si jenderal itu. Di mana gitu, pokoknya di luar Sumatera Utara inilah gitu. Entah di mana gitu. Dia mau pakai kami untuk jadi bintang tamunya. Mau dibawa kami untuk jadi bintang tamunya. Rupanya masuk masa Covid. Berantakan memang semua kalau ada semua. Tapi itu sangat berkesan lah ya Do. Berkesan, menakutkan sama tingkah. Kayak mana coba? Awak pun datang sama PM, dikawal PM. Rupanya ajudan dari jenderal ini pun nengok awak dari ujung kaki sampai bawah. Penontonnya pun nanginang, apa semuanya namboru-namboru gitu. Aku apa gitu? Yang pembuka kami itu Buntora, artis Batak yang sangap-sangap kan. Awak gimana gitu? Ya paling berkesan sama aku itu tuh. Iya. Dan mereka senang sekali. Guido sangat sering lah Panggoran itu konser di Porsea, Balige, Tarutung, Lagu Boti, apalagi daerah Simalungun kayaknya. Porsea kota kesayangan tuh. Iya, aku lahir di sana aku dong. Iya. Di Porsea. Di situ. Makanya Porsea itu sesuatu yang nggak pernah hilang dari memoriku. Pokoknya Porsea, Balige. Kalau kita zaman-zaman 10 tahun yang lalu atau 20 tahun kita kan merasakan Porsea dia apa segala. Sekarang, Tapi anak-anak muda di sana udah kayak orang Jakarta, mungkin gara-gara pengaruh si langit itu kali ya. Dan dulu juga, Bandar ini Silangit jadi itu. bicara Porsea. Dulu juga dong. Aku ingat waktu SMA itu style anak-anak Porsea dan Balige itu memang persis seperti yang kau bilang. Stylenya itu pakai celana Levi's, terus pakai kemejanya yang kotak-kotak. Iya. Waktu itu memang tren itu dibawa dari Jakarta semua. Pakai sepatu Adidas, Nike, macem lah. Sepertinya anak-anak muda yang ngerantau ke Jakarta karena itu katakanlah mau kuliah, karena itu akhirnya mereka balik membawa fashion ke kampung. Iya. Cuman kan kalau misalnya zaman dulu kan orang bilang Apartobadon kan kan. Oh, mana ada yang berani bilang sama Partobado kalau orang Porsche nggak ada. Iya. Nggak, orang Porsche itu sama Balige itu keren gitu. Iya. Cuman aku di situ ngelihat gitu apalagi di sana kan anak-anak sekolahnya udah kayak orang Jakarta, muka orang Jakarta semua gitu. Putih ya. Mungkin gara-gara pengaruh Bandara Silangit itu kan. Bisa jadi. Kalau kita di Siantara ini kan kering deh gitu kan. Lagi pula kan orang Batak udah kawin sama orang Tionghoa. Orang Batak udah kawin sama orang Sunda, jadi nggak orang Batak sama orang Batak lagi kawin. Iya. Ya paling berkesan sama aku itu tuh. Iya. Dan mereka senang sekali. Tapi kalau Guido ngeliat spirit anak-anak muda yang nonton konser Guido itu, aku lihat di beberapa cuplikan Snapgram aku yang kayak Alkarin itu ya, itu buka-buka baju ya kan. Bawa poster, jerit-jerit nama Panggowaran. Ya itu cita-citaku yang tercapai. Cita-citaku tercapai itu. Dan itu membuat umurmu panjang juga kayaknya. Pasti. Jadi kalau misalkan ada orang kan mukanya yang ketuaan kan gitu kan. Tua kali mukanya nih kan gitu kan ada kan. Kalau aku beda lagi. Muda kali nih mukanya nih gitu.
Kalau setelah selesai konser misalnya ada nggak tiba-tiba menggeruduk harus jumpa Guido di Malah lebih capek itu pada saat turun panggung. kenapa? Di atas panggung itu kan biasa kan kalau capek nyanyi kan. Turun panggung itu lebih capek Banyak yang harus diladeni. ngadepin. Ini anakku. Ini bawaan badan, bawaan apa ya kalau orang lagi hamil. Hamil. Pokoknya paling dikit ngadapin orang yang kayak gitu alasannya gitu. Paling dikit 3 orang yang alasannya begitu. Dan itu sebenarnya nggak bisa kau elak kan? Nggak Nggak ada, mungkin nggak kau ladeni kan? Nggak bisa. Orang bunting tiba-tiba pengen kali kau megang buntingku ini misalnya gitu. Sering. Ya harus dilakukan kan? Itu sering. Iya iya iya. Dan aku ngelihat ketulusan itu gitu. Pada saat mereka ngomong itu mereka tulus. Kan akhirnya buka barbershop juga di Bali ya. Udah tutup. Gara-gara Covid juga. Ya kita harus konsentrasi ke musik dong. Kita kan kita kan belajar bisnis itu. Iya iya iya. Ya pada saat misalnya contohnya kita mau langsam, misalnya mau masa depan kita cerah dalam dunia musik, ya kita harus belajar berbisnis dulu dong. Dan itu kami jadikan pengalaman gitu. Tapi nggak tutup sih, itu ibaratnya ya kita hentikan dulu lah untuk bisnis. Kita mikirin bisnis, fokuskan ke situ, uangnya dari mana gitu. Panggung kita pun semua panggung jemput bola. Ngerti gak sih panggung jemput bola? Mana itu? Pernah misalnya contohnya kita manggung di kafe ini, pernah kita manggung ke situ. Bisa nggak kita manggung di situ? Jual table deh, apa deh gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nggak manggung kita bang. Iya iya. Dan kayaknya nggak perlu malu-malu. Ngapain perlu malu-malu? Pembicaraan kita ini kan harus bisa jadi inspirasi buat anak-anak musik lainnya gitu. Bahwasanya jangan hanya cuman nunggu bola, harus jemput bola juga. Artinya kan akhirnya yang selama ini didengarkan anak-anak muda generasi baru ini, anak-anak muda sekarang yang berlarian punk gitu. Ya, Yang menginspirasi Guido sendiri siapa dalam bermusik? untuk inspirasi musik aku ya. Ya musik-musik barat lah kayak Rancid, NoFX, The Offspring. Baru kalau misalnya contohnya untuk Indonesia Endang Sukamti lah. Iya iya. Kayaknya kemarin udah pernah datang ke Siantar ya? Pernah Di Braga ya, Braga. Enggak ke Braga? Enggak ke Braga mereka. Oh siapa kemarin yang ke Braga? Sama Turtle GR. Iya iya iya. Turtle GR. Ya mereka sih bisa eksis di situ kan karena mereka kan dari Bandung ya. Di Bandung itu kan yang memang udah terbiasa dengan event-event musik keras kan. Jadi banyak gitu perusahaan yang cocok untuk ke label mereka itu ke genre musik seperti itu. Kalau di Siantar kan hanya cuman Sopo Godang. Kayaknya kau udah asik kali dengan duniamu memang. Jadi Kau kita- MC ya. Enggak, maksudnya gini. Jadi kita mengcombine spirit punk itu ke kearifan lokal kan gitu ya. Cuman banyak orang-orang nggak paham ke situ gitu. Paling yang paham itu paling orang-orang yang punya jam terbang yang tinggi lah. Kayak misalnya contohnya kayak Bang Budi, ada Bang Budi Turtle GR, baru misalnya kayak Bang Roni SPR. Orang-orang yang dedengkot-dedengkotnya udah paham sekali apa yang jadi pemikiran aku gitu. Cuman yang kalau misalnya contohnya baru kayak siapa pun juga udah paham lah ada si Tulang RKA namanya. Teman-teman pangku yang udah lama kali. Dia udah paham banget strategi jalan ninja aku berkarya ini gitu. Ya tetap punk, harus tetap punk gitu. Karena punk itu bercerita tentang spirit, semangat yang besar gitu. Kemandirian. Cerita kemandirian. Sosial juga ya. Jadi pada saat berdampak ya begini dampaknya. Besar. Mau dampaknya dalam mana nih? Dalam bidang mana nih gitu. Budaya masuk dah kita. Contohnya kita kemarin tuh acara Kemendikbud. Aku digandeng sama teman-teman Rumah Karya Indonesia untuk jadi hostnya. Wah keren sekali aku itu. Bangga lah. Dan aku juga cukup salut itu sama kinerja dari kawan-kawan dari Medan, dari RKI itu. Bahwasanya mereka itu sangat mengapresiasi orang-orang daerah gitu. Wah ini yang harus dipelihara. Iya. Hal-hal yang begitu gitu. Jadi harapan aku sih para pekarya yang di daerah itu ya ciptain lah ya gaya-gaya original, karya-karya original apa sih gitu yang bisa ditunjukkan gini loh di kampung kami. Ya ini yang ada, mau kayak mana lagi kan gitu. Iya, jangan ujuk-ujuk kita ujuk-ujuk. Bahasa Bataknya apa itu ujuk-ujuk? Lalap kita harus mengikutin biar kayak di sana, biar kayak Jakarta sana apa segala macam gitu kan. Ya kita tunjukkan di sini banyak kali inspirasi yang bisa kita pamerkan. Iya benar. Yang bisa membuat orang memukau.
Pokoknya kita nggak tahu jalannya itu nanti, teruslah berkarya karena kita nggak tahu nanti karya yang mana yang bisa mengangkat kau. Seperti Sayrul rupanya diangkat sama si Afika. Gadis kecil itu ya. Iya, yang orang berusia itu. kisaran, orang asahan ya. Orang asahan. Do, apa yang berubah dari rezekimu dulu dan sekarang? Berubah dari Nah, rezekiku. iya. Ada nggak perubahan ekonomi? Misalnya kan waktu Indonesian Idol, oke, selesai udah. Merintis lah dari nol, MC lagi kan gitu. Kalau sekarang nggak gitu berat sih, ngasih uang sama mama itu udah nggak gitu berat. Kalau dulu itu kan berat ya. Misalnya contohnya harus main band yang gajinya 100.000 gitu loh. Harus main band setiap hari gitu ya. Biar bisa dapat 300.000 gitu ya. Kalau sekarang udah lebih enak gitu ya. Ibaratnya kita bisa memaintain sendiri panggung kita dari sosmednya kita gitu. Terus jalan uang itu kan gak hanya cuma main musik. Sama seperti tadi dong. Jalan untuk membuat lagu itu terkenal ternyata bukan hanya vokalisnya yang nyanyi. Iya. Si gadis kecil itu yang nyanyi. Mungkin Tuhan ngasih Betul. seperti itu juga lah seorang musisi ya. Seperti itu juga kayak kitanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku untuk masalah rezeki seperti abang bilang gitu kan, malah lebih banyak aku dapat duit kalau misalnya tiba-tiba disuruh nyanyi solo, disuruh MC, uangnya lebih banyak di situ. Seperti yang aku bilang sama anak-anak Pangguaran ini nggak bisa membuat kita kaya, tapi bisa membuat kita besar. Iya. Salah satunya Wandri jadi guru musik, Iya. si Ayub itu udah dipercayain untuk nge-recording musik. Pokoknya musik-musik rata-rata semua orang-orang di sini sama Ayub dah itu recordingnya. Mungkin rezekinya juga dari situ ya kan. Benar. Si Royce yang ngurusin ini apa kita, store-nya kita, baju apa segala macam. Nah kalau dari penghasilan YouTube sebenarnya Es. mampu nggak? Ini biar mencerahkan ini sebenarnya. Kalau misalnya untuk YouTube, sebenarnya mampu, ya. Cuman permasalahannya kita ini kan anak panggung ya. Spiritnya di situ ya. Bukan spiritnya di situ, bukan apa? Kita lahiriahnya ya panggung gitu, bukan YouTuber. Beda gitu. Jadi banyak orang misalnya yang bilang ada gitu, ada gitu. Alah, tengoklah tuh si Gide itu banyak kali gayanya, tapi nggak produktif katanya. Produktif maksudnya apa? Harus ngupload di YouTube apa segala macam gitu. Aku harus ngejob lah, cari duit dulu lah. Mama awak di mana? Mau beli beras, mau beli apa gitu. Ada abang-abang tega ngomong begitu gitu. Padahal gue respect banget sama dia. Wah, ngomongnya di belakang. Ya. Jadi maksudnya aku harus anggap aja itu makin membuat kita besar gitu. Iya, cuman masalahnya kan aku pernah juga punya sifat jelek apa segala macam. Cuman di situ aku berhenti untuk selalu positif lihat orang. Kenapa gue bilang? Pada saat aku ngejat seseorang, misalnya contohnya, dia kok nggak produk, rupanya dia sakit-sakitan apa segala macam, dia harus fit dulu biar bisa eksis gitu. Makanya di situ aku, aduh, sujun aku ya, aduh aku bersalah sekali aku apa segala macam gitu. Rupanya ada hal-hal yang memang yang membuat dia harus berhenti dulu gitu, harus istirahat dulu gitu. Tapi mungkin gara-gara dia mengidolakan aku kian ya, rupanya dia ekspektasinya nggak seperti yang dibayangkan gitu. Karena kalau misalnya prinsip aku dua aja gendangnya. Kalau misalnya gitu ngelihat Gido, kalau nggak makin cinta ya ilfil gitu. Makanya aku harus tampil apa adanya. Jadi pada saat kita besar nggak keteteran gitu. Kupikir Nabi aja pun di awal-awalnya banyak juga yang nggak suka. Iya, Tuhan Yesus aja banyak yang nggak suka kok. Anggap aja itu jadi kerikil-kerikil kecil yang buat kita makin besar kan. Iya Wido, sih. usia kan udah nggak muda lagi. Walaupun penampilan Forever young, I want to be forever young. Agak aku muda kok. Nah, gimana masalah percintaanmu ini? Kapan kau pesta? Masalah percintaan, pesta. Gimana ya? Udah mau 38 ya, Dok? Yalah. Boleh nggak disebut umurmu? Nggak tahu kalau tujuannya penting sih boleh lah. Enggak lah. Kupikir Mau jalan 39. umur itu kan nggak bisa dibohongi. Ya aku bilang bulan Mei, maybe yes, maybe no. Kalau aku nyarankan nggak usah gitu. Kalau ditanya, gitu kapan kau merit? Ya kayaknya bulan Juli lah. Oh iya,
Tapi nggak tahu tahun berapa gitu. Pokoknya bulan Juli gitu. Aku kan bilangnya bulan Mei. Oke. Sekarang udah pacaran ya kau? Ada. Atau masih single? Ada pacar aku ada. Dan kayaknya Orang kisaran baru pasar ibu. malam minggu tuh kisaran mau. Nggak tahu, dia juga anak polisi, repot juga yang ngejemputnya, repot. Dari apa lah ya? Daerah lah ya. Yang penting aku kan update terus tuh kan. Setiap detik kan aku update. Dia kan ngelihat aku gitu. Dia ngelihat aku gitu. Ya tinggal ya urusannya tinggal di dianya aja gitu. Lu datang. Memang kan kalau misalnya bilang kan laki-laki kan, perempuan kan harus jual mahal katanya kan begitu. Itu tergantung. Aku pikir aku kan setiap hari kan dilihat gitu. Mau sama siapa ya. Ya udah, kau tahu dengan diriku. Ya udah tinggal datang aja deh, besok kita kawin dah gitu. Pokoknya kalau kita kawin tinggal beli kompor baru aja udah. Rumahku ada. Udah aku bilang aku Gak usah terlalu rumit ya kan? Iya, semua kalau boleh aku dispesialkan lah gitu. Aku laki-laki yang dispesialkan lah gitu ya. Karena kan perempuan kan memang harus jual mahal kan, harus seperti itu ya, bukan jual mahal ya. Yang memang harus didapatkan kan begitu ya. Iya. Kecuali kan aku kan manusia spesial ya. Kayaknya katakanlah laki-laki yang nembak. Iya, laki-laki harus sebenarnya. nembak kan begitu ya. Aku kan udah ngasih signal gitu. Di sini pun aku kan udah ngasih signal. Baru apa gitu, baru pasar ibu aku bilang. Di mana? Di kisaran. Nggak ada dalam waktu dekat menikah. Kalau dia datang ke rumah dianya aja dulu gitu. Ya pasti aku rencanain, yuk kita buat undangan yuk. Langsung keluar kita buat undangan yuk. Ya mudah-mudahan dia dengar podcast ini. Pasti dengar. Pasti lah. Biar dia besok datang. Pasti, iya. Aku nggak tahu lagi cara pacaran itu gimana, mesra-mesraan itu gimana gitu. Aku udah nggak ke situ lagi. Kawin yuk, udah yuk urusin mamaku ya dulu ya di situ ya. Aku ngejob dulu ya. Nanti kau bisa kerja dia kerja di kantor pelet. Tuh kan mau apa lagi coba? Iya. Mau apa lagi coba? Iya benar-benar. Soal pilihan aja sih sebenarnya. Ya bukan soal pilihan, soal waktu aja. Iya. Tinggal dia aja dia datang teb. Jadi barang itu. Ayo bang, ke rumahku kita bang sekarang udah kejemput kau. Kebetulan dia bisa bawa mobil kan. Kebetulan dia bawa mobil. Karena dia sering datang ke center sama temennya. Aku nggak nyaman gitu. Namanya siapa dong? Siok. Gak usah lah, lengkap kali. Oke, itu privacy. Sama Pangguaran kan cukup lama lah. Ada sekitar 5 tahun ya. Gimana kau bisa kompak terus sama kawan-kawan? Marsogo 35 tahun nama au Apero kap somarnaro di diaro kapi. Hello kawan-kawan dan gedan-gedan Pangguaran dimanapun kalian berada, horas. Dan tentunya kaset kita baru saja tiba di tangan kita. Untuk pemesanan di Kota Pematang Siantar, khususnya gedan-gedan Pangguaran yang ada di Siantar ini, bisa datang ke stok kita untuk pembelian kasetnya. Yang jelas mereka adik-adik kesayangan aku. Pertama mereka main kan di kafenya si Rio ya, di Braga itu ya dulu ya. Kami memulainya dari situ dah. Mereka tadinya anak-anak kuliah, apalagi si Royce ya. Anak-anak kuliah yang masih menggebu-gebu untuk menjadi seorang rockstar. Ya, apalagi si Wandri itu ya, yang ngefansnya sama Glenn Fredly, Baku Cakar gitu ya. Jadi orang-orang yang hasratnya aku harus di musik nih gitu. Itu terlihat dari kemampuan mereka untuk memainkan semua lagu. Sama kayak aku juga gitu loh. Dan kami punya spirit yang sama gitu kan. Ibaratnya kan kalau untuk musik punk rock ini kan lebih ke teenager ya, belasan tahun ya. Mereka itu juga sama gitu dan aku juga sama. Makanya kalau ditengok muka kami kan macam sama, seumuran gitu. Apalagi apa itu? Nah, itu dia. Oh, di situ aku ngedapatkan rezeki. Di situlah bahwasanya rezeki itu bukan cuma uang gitu ternyata. Aku ngedapatkan orang ini. Wah, aku cekokin dah mereka tentang begini ya. Musik itu seperti ini. Kita nggak, pokoknya musik ini kalau kita nanti kita buat band itu yang membuat kita besar. Kalau uangnya belakangan aja gitu. Jadi mereka itu seperti kayak buah, ya. Tahu kan kayak buah jambu kelutuk atau mangga yang kita bungkus pakai plastik. Ya aku seperti itu. Aku berusaha untuk nggak melacurkan diri dalam bermusik, ngerti gak? Iya, tahu. Biarkan aja mereka yang melacur gitu, tapi aku enggak. Dalam arti, aku kalau misalnya mau main musik itu sama mereka aja gitu. Sama yang lain nggak mau. Walaupun misalnya nanti dapat job di Sopo Godang, itu belum Pangguaran loh.
Ada jobku di Sopo Godang nih, aku ajakin mereka. Cemana ini biar bisa main musik semua lagu. Tapi kalau misalnya mau buat album, genre musiknya ya rock lah ya. Genre musiknya rock gitu. Ya udah, karena pada saat kami mau buat album itu kan butuh dana. Iya. Pasti. Sponsor belum ada, apa-apa belum ada. Ya nyari duitnya di kafe. Nah, kalau soal bicara dapur produksi lah, rekaman kalian masih ngerekam di sini atau keluar kota? Ya di sini udah jago-jago di Siantar ini kok si Ayub itu. Iya. Lagu Salang-Salang, lagu apa itu si Ayub tuh yang ngerjain. Kalau kemarin itu yang untuk album Halak Kita itu ada Bang Ewin. Itu bagus banget. Siapa yang paling banyak nyiptain lagu di Pangguaran? Aku dong. Cuman aku nggak mau buat nama aku Guido gitu, nggak mau. Siapa? NN? Hah? Ya Pangguaran dong, biar bisa cepat maju nih. Kan biasa kalau misalnya anak band gitu kan, ada perasaan dia gitu, dia leadernya. Itulah dia kekompakan itu ya? Iya, membuktikan kekompakan itu punk, equality. Jadi nggak usah cerita punk kalau nggak ada equality di situ. Kalau diskusi paling memberontak di Pangguaran siapa kalau diskusi? Yang ada jiwa-jiwa pemberontaknya? Wandri. Iya tukang pukul pula. Enggak. Pukul drum. Pokoknya semua pemberontak itu. Cesku itu si Wandri. Pokoknya semua satu band itu pemberontak. Iya. Kalau abang gabung di band kami, pasti abang nggak tahu siapa sini bosnya. Nggak. Makanya setiap orang yang gabung kalau jalan sama band kami seneng sekali. Nggak ada yang mau dihargain. Karena semua bos. Memang kutempa semua bintang tamu nih. Iya. Seberapa besar penghasilan dari sayur kol itu? Itu di luar apa ya? Di luar ajakan konser, undangan konser. Kalau dari akun sosial media besar nggak? Yang sangat menguasain itu ya, yang gitu-gitu ya. Memang si Royce-nya gitu. Jadi kami punya dimensi nih kalau untuk musik. Kalau aku bagian ciptain lirik. Kalau si Ayub bagian aransemen musik. Kalau si Wandri orang lapangan, sosial di lapangan. Yes. Oh. Jadi kalau si Royce itu digital. Semua punya divisi ya kan? Punya divisi masing-masing. Semuanya punya andil. Tapi yang pasti lumayan lah rezeki. Ngeri Ya. Iya ngeri. Sampai sekarang berapa juta yang nonton? Kalau untuk sayur kol ada 15 juta ya. 15 juta. Gitu. Kalau misalnya sekarang udah enak lah, nggak produktif kali per bulan itu bisa lah dapat itu 4 5 gitu, nggak produktif udah slow aja gitu. Cuman kan gara-gara tim kita kan banyak kan. Iya, paling nggak itu bisa untuk nutupi hal-hal yang kecil Kayak lah ya. gaji PNS lah. Ih, sudah tinggi lah itu. Gaji PNS. Oke, terakhir ngeluarin single apa ya? Album ya? Yang terakhir ini ada kita senggol, kita kan mau mengarah ke ini ya, biar bisa ke nasional ya, tetap ya nasional gitu ya. Makanya kami itu kemarin ada Payung Nusantara. Ada rencana niat kita lebih ke Pang Nusantara gitu. Entah apa gitu, makanya tercipta lagu Payung Nusantara itu. Cicik beriuk bilang asumping dari Jawi, datang nih ke Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Cak-cak dalam bilang apica hidung gigi rongga, sampai di kawe dolo di pancung raja duga. Misalnya kayak lagu-lagu daerah seluruh Indonesia itu kita mainin versi kita gitu. Lebih ke Payung Nusantara. Jadi pada saat misalnya contohnya orang Bali, orang apa ngelihat kita, oh hidup rupanya ya di Siantar ini. Di Siantar loh. Aku pikir Siantar ini kan kota sejarah, kota tua yang ada beberapa narasumber yang aku undang ke podcast, salah satunya Abram Sinaga. Dia tahu betul Siantar zaman dulu karena di koran-koran Belanda banyak memberitakan Siantar Simalungun gitu. Siantar ini kata Abram dalam bukunya yang membuat beda kalau dia pintar ada bandel-bandelnya, ada layas-layasnya mungkin. Iya si Panggaronnya. Iya ada si Panggaronnya. Itu Siantar men katanya. Iya betul. Menurutmu kayak gitu juga? Betul ya. Bener. Iya betul. Jadi kalau misalnya aku tengok kan
malah lawannya malah makin banyak gitu. Pada saat dia udah menjadi sosok gitu, lawannya jadi banyak gitu loh. Karena misalnya begini, jadi setiap orang yang nggak bisa dipegang di antara tipikalnya, orang yang nggak bisa dipegang sosoknya itu jadi musuh, bukannya digandeng gitu. Padahal potensinya besar. Akhirnya ke pribadi jadinya. Ya ke pribadi dong. Ibaratnya kan kayak gaya seorang Siantar. Kalau misalnya diceritakan misalnya, si Gideon itu keren kali loh. Yang banyak utangnya itu katanya. Belum kawin. Selalu mencari hal yang negatifnya. Dicari. Pada saat kita misalnya udah cerita nih melejit nih cerita kita udah ke atas gitu. Alah, banyak kali utangnya itu kan. Itulah bedanya bank sama orang. Kalau bank berutang kita nggak mau diumumkannya itu. Iya, cuman langsung disita rumah kita kan. Tapi kalau kita berutang sama orang, tapi satu kampung tahu. Betul nggak itu yang gue bilang? Pada saat kita cerita yang keren, alah di kampungnya kayak gini. Ada aja yang pengen menjatuhin kita kan. Itu intinya. Tapi kupikir ya jangan gara-gara itu dijatuh. Ketika kita harus ngikuti pola pikir mereka, ya kita seperti dia jadinya. Kalau aku pikir sih aku nggak bisa dijatuhkan karena aku berakar gitu. Gimana ngejatuhin gitu ya? Guido, kalau lah kemudian aku nanya samamu, siapa orang yang paling, kalau sekarang kau ngucapin terima kasih lah, sama siapa lah ucapan terima kasih ini mau kau hanturkan kepada 2 orang? 2 orang ya. Ada ya. 2 orang. Yang orang tua udah pasti ya. Ya pasti mama lah. 1. Ada teman aku sejalan, teman aku yang berkarya, cuman sekarang dia nggak di sini lagi. Tapi gara-gara dia selalu, aku ngerasa bahwasanya aku itu selalu dibawa di dalam doa dia. Itu anaknya pendeta Raja Lubis, itu Daniel Lubis namanya. Itu adikan aku sih sebenarnya. Gitu. Masih di Siantar dia? Iya. Enggak di Siantar, udah di Medan atau di mana gitu. Karena dia udah jadi pendeta. Mungkin kalau kau lagi gundah gulana. Ya pasti aku nelponnya dia. Itu 1 orang. Jadi pokoknya kalau aku ngadu sama dia bisa terima aku selaku abangnya nggak pinter-pinter kali lah gitulah. Karena dia selalu, karena kan aku kan bukan orang yang pinter berdialektika ya gitu. Tapi perasaan mau maju terus kan. Dia tahu sekali tentang diriku gitu. Tapi dia selalu membawa aku membawakan aku dalam doa gitu ya, dibawa aku dalam doa. Baru sering nasihatin aku juga gitu si Daniel Lubis. Ya, aku dari mulai kecil bahkan bisa dikatakan masa kecil aku itu hilang ya, nggak bisa ku nikmatin sekali. Ya, nggak ngejerumusin lah ya, gara-gara aku aktif di gereja. Jadi umur 3 tahun, umur aku dari bisa ngebaca, aku udah aktif di gereja. Itu Mazmur Tanggapan kalau kita Katolik ya. Jadi semua isi Mazmur Tanggapan itu kalau ada tugas di gereja, hampir setiap minggu itu kalau ada pastor yang mau kaul kekal. Dari mulai kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP itu aku aktif di gereja. Jadi kalau misalnya ada suster yang meninggal, itu aku yang Mazmur Tanggapan. Jadi sampai bagi orang benar Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Nyanyi dulu. Jadi aku dulu anak kecil itu macam malaikat dulu. Dan itu sesuatu yang sangat berguna untukmu sekarang ya. Pada saat aku kelas 1 SMA lah, itu di SMA 4, di situ aku tengok ada musik. Wow, ini dunia gue. Dari situ lah kulihat ada orang bawa lagu Green Day, Basket Case. Do you have the time? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Terjerumus dah aku tuh jadi anak punk dah, jadi aku jadi. Awalnya gara-gara Basket Case itu. Iya, gara-gara Green Day itu. Aku SMA energik ya, gitu kan gara-gara biasa aku kan di gereja apa gitu. Album pertamanya itu ya, kayak kalau nggak salah ya. Itu dia. Iya. Pandanganmu tentang Siantar ini apa? Tapi dari kacamata musik. Apa ya, ribet. Nanti kalau ngasih tahu nanti sok oke katanya. Jadi untuk saat ini aku yang memberanikan diri aja ngobrol sesuai dengan apa yang kujalanin aja ya. Jadi kalau dari kacamata aku ini seperti abang bilang Siantar ini bandel gitu. Dan ibaratnya ya memang dari dulunya kan susah sekali memberikan apresiasi.
Apalagi kalau misalnya orang-orang yang udah di atas gitu, ibaratnya kan udah tahu sih, apalagi kayak pejabat-pejabatnya lah kan, udah tahu bahwasanya siapa sih yang paling banyak berkontribusi untuk kota ini kalau nggak pemusik. Coba. Karena dia bahasa yang menyatukan kan. Bukan masalah bahasa yang menyatukan. Kita cerita aja, orang yang paling banyak berkontribusi di kota Matang Siantar ini siapa? Kalau nggak pemusik. SRF tuh. Yang memperkenalkan Posroham, Alea, Inang. Itu. Orang Balige, orang Medan, apa bangga sekali dengar lagu itu. Digandeng tong itu SRF. Gak usah aku. Aku pun tinggal ngambil gitar kuncung, nyanyi aku di Siregar bersaudara sadaya, dapat duit aku. Masalahnya adik-adik kita ini, generasi kita ini. Aku nggak usah diapresiasi juga gak masalah. Karena aku masih pede ngamen. Generasi kita ini yang harus kita bantu gitu. Jadi posisi aku di Siantar ini lebih ke pengawal semangat. Ku kawal tuh semangat gitu. Apa yang membuat semangat gitu? Apa yang membuat, sama ibaratnya kayak podcast kita hari ini. Dari kacamata Bung Imran, apa yang membuat ibaratnya bisa tumbuh berkembang? Karena gara-gara podcast ini sekarang Indonesia bisa jadi berubah kan? Iya. Bebas ngomong dengan gaya apa saja. Karena nggak lewat komisi penyiaran kan. Kalau lewat komisi penyiaran kacau juga kita. Cuman kan zaman sekarang orang kan nonton YouTube. Iya, makanya kita bisa boleh merokok. Iya. Kalau komisi penyiaran lapor kita udah. Gitu. Jadi makanya aku bilang, jadi kalau misalnya nanti abang nih, kalau misalnya punya koneksi orang-orang pemerintahan, gandeng tuh orang-orang yang berkontribusi. Yang paling banyak berkontribusi untuk kota ini siapa? Digandeng. Jadikan mereka influencer. Tapi maaf kalau bicara soal pemerintahan aku nggak terlalu sure dengan pemerintahan kalau bekerja sama dalam sebuah proyek kreatif. Proyek kreatif itu kan tidak. Tapi kan kita butuh memo dari mereka. Nggak juga, untuk hanya momen sebentar, besok juga nggak ada. Kalau hanya untuk dapat uang sebentar oke. Gitu. Bukan uangnya bang. Apanya? Ya setidaknya misalnya contohnya ada nih gedung pariwisata nih. Bahwasanya waktu sampai sekarang itu nggak ada yang bisa make itu. Apa cuma lahan parkir itu udah pada pindah semua. Ya karena memang orang itu nggak punya pemikiran. Iya gitu. Makanya aku bahwasanya dunia kreatif itu menjanjikan kan. Harusnya kita yang ke situ. Tapi kalau atau Parjalang kita naikin. Parjalang keren. Kayaknya dia apanya kalendernya udah ada tuh. Tambah semangat. Ayo Parjalang, aku mendukungmu Parjalang. Oke. Dari dalam hatiku. Aku sangat mendukungmu. Guido, punya nggak keinginan yang belum tercapai? Keinginan yang belum tercapai. Apa ya? Tinggal kayanya kayaknya ya. Miskin soalnya kan dari tangan, tinggal kayanya gitu. Miskin aja wak keren berarti tinggal kayanya. Bayangin aja miskin kita bisa kayak gini ya. Kalau miskin itu di tangan, kalau kaya itu belum di tangan. Iya makanya aku bilang, kan banyak juga orang miskin tapi nggak bisa mempertanggungjawabkan kemiskinannya gitu. Kalau aku miskin bisa mempertanggungjawabkan, berarti kan aku udah tercapai gitu. Orang miskin yang sukses itu aku gitu. Datang kemari set, gaya banget ya kan. Paling naik Honda Beat yang udah mau meledak gitu. Turun dari tangga tadi, kelutang. Tapi keren. Karena ngapain peduli sama orang? Ya iya. Iya kan? Ya makanya tadi bilang ada nggak cita-cita yang belum tercapai? Kan abang bilang berarti tinggal kayaknya kan? Kayaknya ya. Tinggal kayaknya. Dan kayaknya nggak usah dikejar lah itu dong. Ya makanya aku bilang abang yang nanya gitu loh. Nggak usah lah. Biar aja dia mengalir seperti air. Iya mengalir saja, betul. Sama kawan-kawan lah. Yang di Siantar ini kan banyak kali kawan bro. Di Dipo itu banyak kali. Banyak abang-abangan aku juga. Yang paling sering berdiskusi lah sama soal musik gitu. Ada Selain di Pangguara. si BC. BC Punya banyak kegelisahan yang mau ditumpahkan sama Guido gitu. Sama orang. Cuman aku bisa mengerti dia gitu. Cuman hanya saja strategi dia berkarya itu mungkin ya. Strategi dia berkarya ini yang dijalani dia sekarang, strategi berkarya 10 tahun yang lalu gaya aku gitu. Karena dia masuk ke semuanya gitu. Karena dia bukan vokalis berbahaya, tapi vokalis yang melebur ya. Bukan vokalis yang apa ya, mega job. Banyak sekarang semua kafe ada dia gitu.
BC aku sebutin nama kamu di sini. Oke, dan kita itu Iya dong. BC. Karena memang dulu kami sering juga cerita mancing sama dia. harus. Itu dia. Makanya aku bilang ya semua kita ceritain itu orang-orang yang bisa menikmati pembicaraan kita. Iya. Kan kebanyakan kan pembicaraan kan source sendiri, entah siapa dibilangin, entah apa ceritain orang. Tapi yang kita ceritain kan bisa dinikmatin semua orang. Ya mungkin aja bisa ada translate bahasa Inggrisnya ntar di sini. Gitu. Itulah tugas kita. Iya betul. PR lah itu. Itu yang jadi PR kita. Memang agak susah, tapi itu sebuah saran yang sangat bagus itu. Iya. Yang penting intinya modal percaya diri aja dulu, Bang. Cuman lawak di kampung dulu waktu SD di Porsea, mana ada bahasa Inggris. Guru bahasa Inggrisnya pun nggak ada. Iya. Terus kalau kita harus bahasa Inggris terus kira pamalo-malo do. Terus katanya sama. Akhirnya aku agak lemah di bahasa Inggris. Enggak, aku bukan menandaskan yang di situ gitu. Oke. Bahwasanya tugas kita saat ini gitu menanamkan rasa percaya diri untuk semua orang. Kita aja gitu. Bayangin kalau misalnya yang nonton kita hari ini masyarakat Siantar, aku rasa udah cukup AdSense-nya. Orang Siantar tuh nunggu ini gitu. Ini bener. Iya kan? Daripada kita nonton podcastnya Deddy Corbuzier misalnya. Kita nggak tahu Deddy Corbuzier mau ngapain hari ini gitu. Lebih bagus kalian nonton podcastnya aku, Anak Simpang Karangsari. Iya. Yang tiap hari misalnya ke Parluasan cari Roger apa segala macam enak. Jadi nggak halu. Aku itu yang gue bilang sama kawan-kawan. Dan PD-mu itu memang cukup tinggi. Ya itu makanya aku dimasukin ke grup penyanyi-penyanyi ini gitu. Karena mereka kan pasti khawatir kalau misalnya mereka konser ke Toba siapa ya andalan kita ya. Oh ada Guido. Ya gue yang kalah. Harusnya begitu, pola pikirnya begitu. Iya. Jangan kita jadi ya kita gini aja. Isinaro, adong artis ibu kota kan begitu. Kita mau kapan menikmatin ini gitu. Kayaknya image itu harus sudah mulai terkikis ya, Dok. Iya, sudah mulai hilang pelan-pelan ya. Iya. Sekarang ya udah. Coba kalau misalnya Guido datang ke si borong-borong, ku gini kan kayak Justin Bieber. Guido iya. Malah aku yang grogi. Aku di Simpang Karangsari di Siantar aku jangan gitu kali gitu. Apalagi kan baru manggung aku di si borong-borong itu. Iya. Jadi ya kan bukan si borong. Kami kan yang ridersnya kan nggak paling banyak mintanya. Misalnya contohnya dikasih pedok apa segala macam. Enggak banyak tuntutannya. Aku si borong-borong itu kan di terminalnya itu tuh. Iya. Aku ceritain Iya. gitu ya. Rupanya kami datang, kukira dikawal. Rupanya nggak bisa masuk motor kami gara-gara memang Padat. wah ribuan bukan macam kuali itu kan di atas juga udah rame apa segala macam nggak bisa jalan. Aku pakai begini nih penampilan aku kemarin tuh. Ya udah cari parkir di ujung sana. Macam dari inilah dari Ramayana ke sini lah aku harus jalan kaki. Ku tutuplah muka aku. Biar nggak nampak ya kan ini mau nyanyi kok jalan kaki ini kan gitu. Bukan misalnya awak tutup muka biar di foto-foto enggak. Biar agak mahal aja dikit. Bahwasanya yang jalan tadi itu bukan mau ke panggung gitu. Itu makanya udah tamat kali ya Wak kan kesusahan ini kan ke panggungan ini pun udah tamat kali ya Wak. Ya gitu. Jadi pada saat gitu awak pun nunggu ada band yang main. Awak pun harus di panggung itu nunggu kayak gini ya. Kayak mana masyarakat biasa kayak gini lah. Awak mau manggung 5 menit lagi. Di sini udah ada 80 mau foto. Gitu. Aduh kayak mana ini Tuhan pikirku. Sementara awak kan harus nyiapin konsentrasi dulu ya. Iya. Mau nyanyi apa gitu. Ya nggak bisa. Kau tahankan aja lah situ Guido. Mampus lah kau situ. Jadi gitu. Duh, kalau di Siantar, makanan favoritmu apa? Makanan favorit. Semua kayaknya favorit Bang. Enggak lah, harus namanya favorit. Yang mahal atau yang murah? Ya tergantung. Murah dan mahal itu Karena relatif. setiap aku nongkrong selalu apa hot sweet tea biar keren Bang, teh manis panas. Kalau makanan biasa Bang, pangsit. Iya. Ya, pangsit. Bakpao. Itu yang kayak makan apa lagi makanan favorit kalau nggak pangsit? Nah, itulah. Cuman abang nggak bisa makan ya. Nggak bisa. Mie ayam bisa ya. Mie ayam Tapi bisa. mie-nya sama kok. Tapi kan yang Sama haram itu kuah-kuahnya. babi itu nggak haram kalau nggak dimakan. Oh, enggak. Kalau dimakan baru haram. Oh gitu. Ya iyalah. Iyalah. Kalau dimakan ya baru haram dia. Kalau nggak dimakan ya nggak haram. Harum memang. Ya kau kalau makan di sampingku, ku biarin nggak peduli aku. Iya, dong. Ya namanya juga harus saling tenggang rasa lah kan. Masa gitu, sana kau gitu jauh kau nggak mungkin juga. Ya aku juga. Aku udah lah, tamat aku begitu. Udah Karena tamat satu lah band itu kita. kan begitu, lebih banyak Iya. musimnya juga kan. Iya. Si Roy, si Langga, tim Iya. aku juga. Gitu. Duh,
terakhir lah ini ya, udah panjang kali kita ngobrol. Oke. Menurutmu Do, bisa nggak musisi-musisi Siantar ini berkembang lebih jauh, berkembang lebih profesional, dan kalau bisa apa yang harus dilakukan? Aku pikir bisa, ya bisa. Yang dilakukan itu yang pertama kolaborasi dan saling membangun pikiran positif, ya. Ya jauhkanlah pikiran-pikiran negatif apa segala macam gitu. Karena setiap yang kami lakukan hari ini bercerita tentang dampak gitu. Sama ibaratnya, kenapa kami buka barber? Bukannya kami ibaratnya bukan berarti kami harus mau membuat gurita bisnis kami banyak. Enggak sih sebenarnya. Cuman biar keren aja bahwasanya pangguaran gitu. Nggak asik main band aja kitanya gitu. Tapi dampaknya kita, berapa tuh barberman kita? Berapa tuh kasir kita? Misalnya ada Lapo. Hanya cuma gara-gara nama band, ya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang. Itu gila. Itu tadi nggak bisa buat kaya tapi bisa mensupport hal-hal lain ya kan? Itu dia. Jangan kita mikirin berapa sih uangnya, berapa sih dampaknya. Jangan dulu lah ke situ itu. Toh juga kita manggungnya 45 menit dan lagu pun yang kita bawakan itu aja kok. Kenapa sih nggak berpikir lebih membuka ruang lagi untuk orang-orang? Kayak misalnya contohnya kita di Lapo, kita buat Lapo Music Jam, itu memberi ruang buat orang-orang berkarya. Yang intinya menjaga semangatnya itu loh. Konsisten aja, bangun kolaborasi terus, bangun hal-hal positif. Karena ujung-ujungnya kita yang hari ini gitu. Bahkan sama kawan-kawan Medan sekalipun aku bilang gitu, jangan diserang kawannya. Aku bilang, jangan diserang kawannya. Kalau kau mau nyerang agak jauh sedikit, biar ku bantuin nyerangnya gitu. Kalau aku yang mau kau serang, misalnya contohnya kok kayak gini apa, kok kayak gini pang, segala macam gitu, mau mencari tihasnya, mau mencari hal negatif aku gitu ya. Jangan, karena besok kita bakal ketemu, besok kita bakal berkolaborasi. Aku yang bakal membantu kau dan kau juga yang bakal membantu aku, karena kita satu kota gitu. Karena yang mau kita harapkan ini bagaimana kita mengangkat kearifan lokal jadi sebuah karya-karya kita yang mau kita perkenalkan ke sana gitu. Banyak kali orang-orang Siantar ini yang ada di Jepang apa segala macam yang mau melihat kita gitu. Nggak ada gitu misalnya contohnya orang Belanda apa segala macam mau melihat Atta Halilintar. Banyak kali orang-orang Batak yang mau nengok kayak mana ya keadaan di Siantar. Yeah. Kasih tunjuk dulu dengan konsistensimu. Tolong dulu gitu. Jadi dengan hal itu aja pun yang kita kerjakan secara konsisten. Aku rasa kita bisa hidup dari musik ini gitu. Diciptakanlah karya-karya original itu. Jadi kita paham sekali pada saat dia menciptakan karya original, kenapa kita bantu? Karena kita udah tahu rasa sakitnya itu apa. Yang pada saat misalnya kita nyanyikan gak dikenal orang lah, apalah segala macam. Kita tahu, kita bantuin buat gimmicknya, kita bantuin isinya itu seperti apa, isunya itu seperti apa. Cara menjalankan ini nanti dengan apa? Dengan membuat merchandise, dengan membuat ini, apa segala macam. Jadi intinya kolaborasi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan tuh? Aku rasa itu aja. Aku puas sekali. Yang pertama aku bangga sekali bisa diundang di acara Putar Balik. Ini apresiasi besar sama aku. Dan harapan aku juga kan sama Bang Alvin ya tetap aja konsisten. Kita saling diskusi. Amin. Intinya memang bagaimana aku bisa menghadirkan narasumber yang bisa menginspirasi banyak orang. Itu intinya. Dan kemudian dia bisa menularkan pengalamannya sehingga dia bisa menjadi seperti yang sekarang. Amin. Oke, cukup podcast kita kali ini dan terima kasih banyak sama Mr. Guido yang entah berapa lama aku melobinya tapi baru sekarang waktunya ada. Baru dapat moodnya ya. Baru dapat moodnya. Karena sibuk juga. Kita ketemu di beberapa kesempatan juga membahas ini dan jobnya lagi banyak. Ya ada, harusnya jangan banyak bilang Bang, ada jobnya. lah. Ya harusnya memang kita doakanlah biar dia tetap bisa konser dari panggung ke panggung dan pangguaran tetap eksis. Oke, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.